Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua para mahasiswa, dosen selalu bisa dilindungi oleh SWT dari dan diberi kesehatan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba sedikit sharing. Mungkin nanti ada ibu bapak pembimbing yang bisa memberikan koreksi atau masukan tambahan. Jadi kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana metode literatur review dalam penyusunan tugas akhir. Outline dari presentasi saya nanti pertama pendahuluan, kemudian literatur, kemudian bagaimana melakukan systematic review, kemudian kita akan mencoba melakukan troubleshooting terhadap beberapa contoh judul skripsi. Sebagai pendahuluan, ya, sekarang masa pandemi, kita tetap harus melakukan skripsi, kenapa tidak? Ya, jadi Dirjen Dikti sudah memberikan kebijakan bahwa penelitian tugas akhir selama masa darurat ini diatur baik metode maupun jadwalnya menyesuaikan dengan status dan kondisi setempat. Kemudian fakultas sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan juknis. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan pengambilan data, maka dapat disusun menggunakan data sekunder berdasarkan telaah pustaka sesuai dengan topik penelitian masing-masing, tentu saja dikoordinasikan dengan dosen pembimbing. Nah, data yang sudah dilakukan, yang sudah diambil, bisa dimasukkan dalam data penelitian, kemudian kekurangannya bisa menggunakan data sekunder dengan bimbingan dosen pembimbing. Nah, untuk aturannya, bila data yang sudah diperoleh lebih dari 50%, maka minimal menggunakan 10 jurnal. Jika masih di bawah 50%, minimal menggunakan 16 jurnal, separuh jurnal nasional, separuh jurnal internasional. Tetapi menurut hemat saya, ini tidak harus mengikat demikian, karena masing-masing topik penelitian sangat bervariasi, kemungkinan ada yang sulit mendapatkan cukup banyak jurnal internasional karena penelitiannya sangat spesifik, hanya ada di Indonesia. Coba nanti kita lakukan troubleshooting untuk melihat masing-masing judul penelitian. Nah, mengingatkan kepada mahasiswa yang sedang menempuh skripsi maupun menyusun proposal bahwa ada makna mendalam dari skripsi, tidak sekedar sebagai syarat studi, tidak sekedar sebagai syarat Anda nanti mendapatkan gelar sarjana, tapi ada makna filosofis yang mendalam supaya Anda bisa menulis karya ilmiah yang sejalan dengan ilmu yang ditekuni. Kemudian ada makna strategis, kemampuan kita dalam mengkombinasi antara pengetahuan, keterampilan, terutama dalam memahami, mendeskripsi, menganalisis, menjelaskan masalah itu sangat terasah dengan melakukan skripsi. Kemudian ada makna metodologis, kita akan secara langsung belajar mengembangkan prakarsa dan kepribadian dalam memecahkan persoalan yang nanti akan bisa dibawa untuk memecahkan persoalan yang lebih luas, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada makna saintifis, melatih kita untuk rendah hati terhadap ilmu, bagaimanapun juga ada pemilik sejati dari ilmu. Kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian ada makna perjuangan. Jadi tidak selalu mahasiswa yang pintar itu akan sukses skripsinya. Kalau dia tidak punya ketahanan mental yang cukup bagus, gitu ya. Jadi ketahanan diri, ketahanan mental dalam mengembangkan kemampuan intelektualitasnya dalam menyelesaikan karya ilmiah, gitu. Dan nanti bisa digunakan untuk berkembang di dunia kerja. Ada mahasiswa yang sebenarnya pintar, rajin, tapi tidak tahan menghadapi dosen yang jutek macam saya gini, gitu. Jadi kemudian mundur, gitu. Tidak bisa memposisikan diri sebagai seorang pejuang. Jadi ini yang perlu diingat. Kemudian kondisi COVID ini membuat mungkin beberapa judul terpaksa dilakukan modifikasi. Ada beberapa alternatif, bisa dengan menggunakan data sekunder. Ya, jadi skripsi yang berbasis studi literatur dengan penelitian non-lapangan bisa melalui studi literasi atau mungkin studi komparasi membandingkan data yang sudah ada. Kemudian bisa juga dengan merubah data-data yang tadinya ditulis secara langsung menjadi survei lapangan dengan e-form.
Nah, kita akan masuk ke literatur review. Literatur review ini mempunyai makna yang sangat mendalam, tidak hanya membaca literatur, tapi ke arah bagaimana kita melakukan evaluasi mendalam dan mengkritisi penelitian sebelumnya yang kita baca dari literatur. Jadi kritis dan evaluasi mendalam kata kuncinya. Jadi literatur review yang baik adalah yang melakukan evaluasi terhadap kualitas dan temuan baru. Jadi yang terjadi pada mahasiswa selama ini sebagian besar kalau menyusun tinjauan pustaka misalnya melakukan literatur review hanya kopas, pindah saja. Itu yang kemudian makna dari literatur review menjadi tidak tercapai. Nah, beberapa sumber yang bisa dipakai sebagai bahan literasi. Yang pertama adalah paper dari jurnal ilmiah, yang kedua dari proceeding, bisa tesis dan disertasi, karena bagaimanapun juga tesis dan disertasi adalah penelitian, hasil penelitian itu sendiri, kemudian dari laporan penelitian, buku teks. Ada tambahan yang mungkin bisa kita gunakan, sangat kita manfaatkan, adalah paten yang telah habis, atau off patent. Dokumennya biasanya menyajikan hasil-hasil penelitian yang lengkap. Nah, kapan kita menggunakan satu dari sekian banyak sumber literatur? Itu tergantung tujuan kita. Kalau kita mau memperdalam pengetahuan tentang bidang tertentu, maka buku teks yang kita acu. Tetapi pada saat kita mau melihat hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian kita yang sudah pernah dilakukan, mau melihat perkembangan ilmu, state of the art research kita, mau memperjelas masalah penelitian, mau mengetahui metode-metode terkini, ya, maka yang harus kita baca adalah jurnal atau paper. Maka kalau Anda lihat di petunjuk skripsi Anda, prioritas utama itu bukan buku teks. Jadi silakan dilihat lagi tinjauan pustakanya, lebih banyak mana Anda menggunakan buku teks atau menggunakan jurnal. Nah, kadang-kadang yang terjadi karena mudahnya Anda memperoleh informasi, Google segala macam bisa dapat, gitu ya, sehingga kemudian kita akan kebanjiran literatur, badai literatur, orang bilang tsunami literatur. Ya. Tetapi kemudian kita bingung sendiri literatur mana yang akan kita pakai karena banyak sekali dengan kata kunci tertentu yang bisa dipilih banyak. Nah, ada cara untuk menghindari banjir literatur ini, yaitu yang pertama dengan utamakan menggunakan atau memilih jurnal yang berkualitas. Jurnal yang berkualitas ini, kalau jurnal internasional, kita bisa pilih yang terindeks Scopus atau Web of Science. Kalau itu jurnal nasional yang terakreditasi SINTA 1-3 gitu ya, jangan yang lain gitu. Upayakan yang ini. Ini mestinya sudah Anda pelajari di mata kuliah penelusuran pustaka. Kemudian jangan langsung memakai Google gitu, karena kalau Google itu tidak ada pembatasan, semua ada di situ. Gunakan search engine yang tepat. Jadi spesifik, misalnya pakai ScienceDirect, pakai Google Scholar, ini yang paling bisa membantu untuk Anda gitu ya. PubChem juga bisa, masih banyak yang lain. Kemudian harus smart memilih kata kunci. Nanti kita lihat bagaimana dengan memasukkan kata kunci yang berbeda, hasilnya juga akan sangat berbeda. Nah, literatur review sendiri, gitu ya, tadi literatur review tujuannya sudah kita pelajari, mengidentifikasi, menganalisis state of the art, dan metode dari suatu topik. Gitu. Ada beberapa tipe, gitu ya, tradisional atau naratif review, systematic mapping review, systematic literature review, dan tertiary study. Yang tradisional atau naratif review ini mungkin review-review yang sering Anda temukan di jurnal-jurnal ya. Jadi metode tinjauan pustaka yang umum dilakukan oleh para peneliti banyak Anda temukan, mungkin Anda juga sering merujuk ya. Kemudian paper-paper ini, traditional review ini direview, dipilih sendiri oleh para peneliti, para penulisnya pada satu topik penelitian tertentu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti. Jadi kalau Anda baca membandingkan jurnal review, kalau penulisnya masih penulis baru gitu ya, belum banyak berkecimpung di bidang itu, belum expert sekali, mungkin dia hanya akan merujuk sekitar 20-30 jurnal. Tapi kalau sudah expert di bidangnya, dia bisa merujuk seratusan jurnal pada saat dia menulis naratif review ini. Kelemahan dari traditional review adalah sangat tergantung pada pengetahuan dan pengalaman dari peneliti.
sudah saya sampaikan, sehingga memungkinkan terjadi bias pada saat memilih paper-paper yang di-review dan akhirnya berpengaruh pada kualitas tulisan yang dihasilkan. Systematic mapping study ini sudah mulai sistematis, jadi sudah menggunakan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Tidak dilakukan secara subjektif oleh peneliti, tapi menggunakan protokol atau filter yang sudah ditetapkan. Biasanya dilakukan untuk topik penelitian yang lebih luas daripada tradisional review. Yang ketiga ada systematic literature review. Ini yang mulai level tingkat kesahihannya lebih tinggi lagi, mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi SLR ini adalah suatu metode riset tersendiri, gitu. Jadi dia bukan alat supporting. Kalau tadi tradisional review alat supporting, tapi kalau ini metode, gitu ya. Jadi bisa untuk menjawab pertanyaan, rumusan masalah. Metodenya dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan dan protokol yang memungkinkan proses literatur review terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subjektif dari penelitinya. Metode ini sudah sering dilakukan di bidang kita, bidang farmasi dan kedokteran. Yang terakhir ini yang lebih dalam lagi, tertiary study, ini adalah SLR dari SLR. Jadi melakukan SLR terhadap jurnal SLR. Ini level advance sudah. Nah, sekilas perbedaan antara systematic review yang bisa kita gunakan sebagai metodologi riset dan tradisional atau narrative review. Yang pertama dari sisi metodologi. Systematic review jelas menggunakan pendekatan metodologi ilmiah untuk merangkum hasil penelitiannya. Sedangkan yang naratif atau tradisional tidak. Jadi ya suka-suka penulisnya mau seperti apa gitu. Kemudian systematic review biasanya tidak dilakukan sendirian oleh sebuah tim, sebuah kelompok kerja. Tapi traditional review bisa dilakukan sendirian, tapi seorang ahli. Kalau Anda yang melakukan, tetap Anda akan di bawah bimbingan dosen pembimbing. Kemudian pada systematic review tanpa menggunakan protokol penelitian, systematic review dengan menggunakan protokol penelitian, sebaiknya pada traditional review tidak perlu menggunakan protokol penelitian. Pada systematic review, pencarian hasil penelitian, pencarian data primer yang akan dia analisis dilakukan secara sistematis. Sedangkan pada traditional review tidak. Jadi googling aja, googling atau searching aja, kemudian dapat jurnal dipilah-pilah gitu saja tanpa sistematis tertentu. Kemudian pada systematic review ada kriteria inklusi, kriteria eksklusi, artikel mana yang mau saya gunakan, mana yang tidak jelas kriteria. Jadi begitu menemukan artikel, lihat kriterianya apa, oh ini dipakai, tidak. Kemudian pada traditional review, kriterianya kurang jelas, masih pakai pertimbangan pribadi dari peneliti. Kemudian systematic review pasti bisa direplikasi oleh orang lain. Jadi kalau orang lain mau melakukan penelitian yang sama, metodologinya jelas. Traditional review tidak selalu bisa direplikasi oleh orang lain. Kemudian bagaimana meng-create hasil, mensintesis hasilnya, kalau systematic review bisa dengan data analisis secara kuantitatif atau secara kualitatif dengan naratif. Sedangkan kalau traditional review, sintesis hasilnya pasti secara naratif. Nah, ini contoh dari naratif review, itu ada alamat webnya, sederhana sekali dan sebagian besar jurnal-jurnal review menggunakan metode seperti ini. Nah, bagaimana melakukan systematic review? Kita akan mencoba. Jadi kalau skripsi Anda sudah cukup ada data, tetapi hanya kurang beberapa data pendukung, Anda mungkin bisa melakukan pendekatan traditional review, hanya menggunakan beberapa jurnal. Tapi kalau sama sekali belum ada data yang masuk, maka belum ada data yang Anda miliki, maka saya sarankan Anda melakukan systematic review walaupun masih secara sederhana. Datanya tidak perlu sangat banyak. Tahapan-tahapan dalam melakukan systematic review, yang pertama planning, conducting, reporting, ini sebetulnya sama dengan penelitian eksperimental.
Anda merencanakan di bab 3, kemudian melakukan penelitiannya, conducting, kemudian menuliskan dalam bentuk skripsi dan karya ilmiah, reporting. Pada planning, tentukan rumusan masalah. Sama kan, kalau eksperimental juga harus ada rumusan masalah dulu, kemudian menyusun protokol dari review. Jadi tadi saya katakan SLR tidak begitu saja dilakukan, ada protokol yang sistematis, metodologi yang harus disiapkan. Kemudian conducting, mengidentifikasi literatur yang relevan. Kemudian melakukan pemilihan hasil data-data yang akan digunakan, menilai kualitas data bisa digunakan atau tidak, melakukan ekstraksi data, dan yang terakhir melakukan analisa data dan meng-create atau mensintesis bukti, mensintesis hasil. Kemudian menyusun skripsi atau artikel ilmiah seperti biasa. Pada tahapan planning, kita tentukan rumusan masalah ini sangat penting dalam systematic review karena akan menjadi panduan untuk menentukan bagaimana proses searching, bagaimana proses ekstraksi data. Jadi nanti analisa data yang kita lakukan dan sintesa data yang kita lakukan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kita tulis, kita tetapkan. Nah, nanti pada saat penentuan rumusan masalah, sebaiknya fokus pada istilah umumnya ini, PICOP. Ya, jadi ada populasi, kelompok target pengujian kita, ada intervensi, perlakuannya apa sih, intervensinya apa, comparison, kita mau membandingkan apa sih sebetulnya yang mau kita bandingkan dalam pengujian ini, kemudian outcome, apa efek dari intervensi ini apa, ukuran dari outcome ini apa, kemudian konteks atau setting lingkungan pengujian ini biasanya adalah model ujinya. Nah, protokol review nanti kita harus buat, ini ada di bab 3 nanti ya, komponennya jelas latar belakang dan rumusan masalah ini sangat mengarahkan bagaimana protokol review nanti tersusun. Ya. Kemudian kunci pencarian, jadi pada saat kita akan melakukan systematic review, kita harus menetapkan kata kunci yang akan kita pakai apa. Kemudian kriteria seleksi, jurnal seperti apa yang bisa dipakai, mana yang inklusi, mana yang kemudian kita keluarkan eksklusi. Kemudian kualitas prosedur sendiri, bagaimana step-stepnya, nanti ada protokol yang ada metode yang bisa kita lakukan, bagaimana cara mengekstraksi data, dan bagaimana cara mensintesis data. Ini komponen-komponennya terus tertuang di metode. Nah, ini salah satu contoh jurnal systematic review yang sintesisnya dilakukan secara naratif. Metodenya kita bisa lihat, metodenya benar-benar dia tuliskan di protokolnya jelas gitu ya. Jadi systematic review-nya terdaftar dan dilaporkan berdasarkan prisma. Nanti kita lihat apa itu prisma, paper dan abstrak dipilih, bla 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 gitu ya, konten maupun desain, target populasinya apa saja, gitu. Kemudian kata kuncinya dia gunakan apa saja, kemudian kapan data diambil, data yang sampai kapan bisa diambil, kemudian kriteria inklusi dan seterusnya, kriteria eksklusi, kemudian database yang dia gunakan, ini yang disebut sebagai protokol penelitian, protokol review. Jadi dituliskan dengan sangat detail sehingga ini nanti bisa direplikasi oleh orang lain. Tapi salah satu kuncinya adalah penelitian systematic review ini bisa direplikasi, dilakukan ulang oleh orang. Ini contoh yang lebih sederhana, systematic review tapi lebih sederhana. Jadi banyak penelitian-penelitian bidang kedokteran, kesehatan yang metodologi adalah systematic review. Ini contohnya kriteria peran pengawas pengenalan obat pada pasien TB di Indonesia. Ini link jurnalnya. Dia juga menuliskan pada bagian metode, desain penelitiannya adalah systematic review, temanya apa, kemudian strategi pencarian datanya, protokolnya dia menggunakan Prisma, pencarian datanya dia menggunakan aplikasi Garuda dan Meliti, kemudian kata kuncinya apa, kriteria inklusi eksklusi juga dia sudah sebutkan, kemudian bagaimana mengekstraksi data informasi. Ini salah satu contoh protokol review. Ini sampai ada, kalau menggunakan Prisma, nanti kita lihat apa itu Prisma, kita bisa menulis, meng-create diagram seperti ini ya. Jadi
bagaimana mengidentifikasi, men-screening, melihat eligibilitas data kita bisa dipakai atau tidak, kemudian masuk kriteria inklusi apa saja. Ini Prisma, jadi Anda bisa gunakan salah satu website ini. Prisma ini salah satu panduan untuk melakukan review sistematik review. Jadi Anda bisa download checklistnya, kemudian diagram dan sebagainya. Ini checklistnya. Jadi kalau Anda mau melakukan systematic review, tulis judul penelitiannya apa, abstrak, kemudian pendahuluan, nasional, tujuan ya, nasional, objektif, metode, dan segala macam masukkan di sini. Kemudian ini hasil flowchart, flow diagram, bagaimana proses searching literatur yang dilakukan. Nah, untuk melakukannya, tadi yang pertama kita melakukan identifikasi literatur yang relevan. Jadi, maksudnya adalah melakukan pencarian hasil studi tadi bisa ditulis dalam bentuk jurnal, dalam bentuk proceeding, tesis, disertasi, laporan penelitian, paten, dan segala macam. Yang akan digunakan, yang akan direview secara komprehensif dan lengkap. Jadi kata kuncinya komprehensif dan lengkap. Kemudian tentukan strategi searching, bagaimana Anda akan melakukan searching, tadi sudah ada di contoh metodologinya. Kemudian gunakan kombinasi kata-kata yang Anda ambil dari rumusan masalah. Jadi setelah Anda meng-create masalah, searchingnya gunakan kata-kata yang ada di rumusan masalah, kemudian gunakan sinonim atau kata-kata alternatif. Ini contohnya sering terjadi mahasiswa terpaku memasukkan nama Latin satu, nama Latin tertentu. Padahal beberapa jurnal itu untuk spesies yang sama dia menggunakan nama Latin yang berbeda. Jadi ketahuilah apa sinonim yang lazim digunakan, analgesik misalnya, tidak cuma analgesik, antinosiseptif juga, kemudian jurnal di dalamnya ternyata sebetulnya kita cari efeknya analgesik. Kemudian menggunakan or untuk memasukkan sinonim dan menggunakan and kalau untuk memasukkan istilah-istilah utama. Kemudian ini lanjutan, proses researching harus dilakukan transparan dan replicable. Jadi proses Anda benar-benar harus didokumentasikan supaya bisa diulang. Transparan dan bisa diulang. Kemudian hasil yang tidak dipakai jangan dibuang. Jadi kadang-kadang kalau ternyata ini jelek dipakai jangan dibuang, simpan. Siapa tahu nanti berguna. Nah, contoh dokumentasinya kita buat tabel, ya, ada kolom sumber datanya dari mana. Kalau jurnal disebutkan nama jurnalnya, tahun dan sebagainya. Kalau itu adalah digital library, sebutkan database-nya, searching tanggal berapa dan segala macam. Kalau itu browsing tuliskan. Jadi direkam dengan baik seperti ini contohnya. Ini contoh literatur review. Ini bidangnya keperawatan ya, tapi sama kurang lebih bisa diterapkan di bidang kita. Literatur review pengaruh TENS terhadap penyembuhan luka. Jadi ini desain penelitiannya dia tuliskan literatur review, kemudian tipe studinya ya sebutkan kriteria inklusi, kriteria eksklusi, kemudian kata kunci, website yang digunakan, dituliskan seperti ini. Kemudian ini strategi pencarian data, langkah pencarian data, dia menggunakan kata kunci ini. Transkutan elektrolit ini or, jadi kalau atau berarti bisa ini atau ini kita pakai or gitu. Wound or, jadi karena ini luka tidak harus wound, bisa juga tissue repair. Tapi karena dia akan mencari first line dan second line, maka N first line dan second line. Kemudian kalau kita sudah dapat data-data, sudah dapat jurnal-jurnal, maka kita harus baca benar-benar untuk menilai apakah hasil studi primer tadi, data-data tadi benar-benar relevan sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga kita harus tentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi eksklusi ini sudah ditentukan dari awal pada saat kita menyusun protokol review, tetapi sambil berjalan waktu tergantung dari jurnal yang ditemukan bisa direvisi. Ya, nanti juga akan merevisi latar belakang dan seterusnya. Kriteria inklusi eksklusi ini harus berdasarkan rumusan masalah. Dan jurnal yang bukan studi primer, jurnalnya sendiri sudah SLR, itu nggak boleh Anda pakai, karena pada saat Anda melakukan SLR, basis datanya harus data primer. Karena kalau Anda melakukan SLR terhadap SLR, jadinya tertiary study, dan itu
bisa sih dilakukan tapi oleh orang yang sudah expert di bidangnya. Tetapi jangan abaikan jurnal-jurnal SLR yang topiknya sama seperti topik Anda. Karena siapa tahu di referensinya, di daftar pustakanya, Anda bisa manfaatkan daftar pustaka itu untuk sebagai peta bagi Anda untuk mencari jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian Anda. Kemudian ini contoh hasil pencarian literatur. Jadi dari pencarian full paper dalam bentuk PDF tahun sekian sampai sekian, dari ScienDirect ditemukan 15 yang memenuhi kriteria inklusi, dari Medline 11 dan seterusnya. Kemudian setelah dilihat kriteria eksekusi, ternyata tidak ada yang eligible untuk dianalisis. Semuanya memenuhi kriteria eksklusi, jadi tidak jadi dipakai. Yang Medline ada 7 yang memenuhi kriteria eksklusi, sehingga hanya tinggal 4 yang dipakai dan seterusnya. Tinggal total 7 artikel dari berapa ini? Dari 20, 30, 40, 7, 40, dari 50 ya, dari 50 data, dia hanya tinggal 7. Tidak masalah, karena screeningnya sudah dilakukan secara sistematis. Kemudian nilai, lakukan asesmen terhadap kualitas data. Karena siapa tahu kalau kita lihat lebih rinci, ternyata ada data-data yang tidak bisa kita pakai dari jurnal tersebut. Tujuannya untuk memeriksa apakah perbedaan kualitas bisa menjelaskan perbedaan hasil studi. Jadi kadang-kadang ada jurnal yang ditulis dengan metodologi yang sederhana, ada dengan metodologi yang dalam, nanti hasilnya ternyata berbeda. Jadi cari apakah nanti perbedaan kualitas studi ini bisa untuk menjelaskan perbedaan. Kemudian nanti juga kita bisa gunakan untuk membobot, menilai pentingnya studi individual ketika hasilnya akan disintesis. Jadi studi individual itu kalau sendirian mungkin kelihatan bagus, tapi setelah dikomparasi dengan studi orang lain, oh kelihatan ternyata studi ini punya kelemahan-kelemahan. Kelihatannya setelah akan disintesis. Kemudian tujuannya juga untuk memandu interpretasi temuan dan menentukan kekuatan kesimpulan. Jadi benar-benar harus dibaca baik-baik ya. Jadi kalau Anda tadinya kalau lihat jurnal 10 halaman sudah baca sebentar sudah hilang konsentrasi, sudah tidak fokus, sudah tidak ini, jangan, sekarang harus bertahan, berjuang tangguh supaya khatam baca jurnal. Selesai bawa stabilo atau kalau pakai e-jurnal ya di highlight mana-mana yang penting. Kemudian bisa untuk memandu kualitas penelitian lebih lanjut. Ini contoh penilaian kualitas jurnal. Yang pertama, jadi jawablah pertanyaan ini, apakah proses analisa data dilakukan dengan benar? Jadi datanya begini, pembahasannya begini, benar nggak? Itu bisa dipakai untuk menilai kualitas jurnal. Apakah dilakukan uji sensitivitas atau analisis stage 2? Ini biasanya untuk studi lapangan yang datanya sangat banyak ya. Kemudian apakah akurasi statistik didasarkan pada skala data mentah, metode komparasi dilakukan, seberapa baik, gitu kan. Dan cukupkah ukuran atau jumlah data yang digunakan. Contoh, kemudian kita ekstraksi data. Jadi untuk mengekstraksi data harus membaca seluruh artikel full paper, tidak bisa loncat-loncat atau pilih-pilih. Jadi mulai baca judul, baca abstrak, baca per paragraf, baca per kalimat secara mendalam. Gitu ya. Kemudian data yang diekstraksi dari studi primer harus direkam menggunakan formulir ekstraksi data. Jadi ini gantinya logbook Anda kalau Anda penelitian eksperimental. Kalau eksperimental Anda bikin tabel kan, percobaan ini hasilnya begini. Gitu. Ini juga membuat formulir pengambil data. Dan formulir ini kolom-kolomnya berisi apa saja harus dirancang dari awal. Kumpulkan semua informasi, apa saja sih isi kolom, isi tabelnya, gitu. Kumpulkan semua informasi yang nanti bisa digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Jadi pada saat menyusun formula dari tabel untuk ekstraksi data ini benar-benar harus lihat rumusan masalah, semua harus bisa terjemah. Ini contoh ekstraksi hasil data penelitian. Jadi ini penelitiannya judulnya apa, siapa penulisnya, kemudian di mana penelitian dilakukan, berapa jumlah sampel dan seterusnya, usia pasien, kemudian ada kelompok-kelompok yang dilakukan, yang dianalisis di penelitian itu, ada kelompok intervensi, kelompok kontrol, kemudian metode penelitian yang digunakan atau alat ukurnya, apakah dia random control trial atau hanya observasi atau yang lain, kemudian ini outcome yang diperoleh dari
jurnal tersebut, ditulis di sini. Contoh yang lain dari hasil ekstraksi data, pengambil data sama ya kurang lebih, ini cuma dia referensinya dia tuliskan dalam bentuk notasi, kemudian jenis penelitiannya disebutkan, subjeknya, lokasi penelitian, temuan. Nah, setelah kita memperoleh data, sudah kita tabulasikan dalam tabel ekstraksi data, kita lakukan sintesis data. Sintesis data ini melibatkan penyatuan dan meringkas hasil studi primer yang sudah kita lakukan. Bisa berguna untuk menganalisis dan mengevaluasi studi, bisa berguna untuk memilih metode yang sesuai. Sintesis data nanti bisa dilakukan secara deskriptif, naratif, ya, kualitatif, atau secara kuantitatif. Kalau data Anda tidak cukup banyak tersedia data yang mungkin, maka Anda bisa menggunakan sintesis dengan cara naratif saja. Jadi kata pendekatan untuk sintesis temuan dari berbagai studi berupa penggunaan kata-kata dan teks. Jadi Anda lebih banyak memaparkan hasilnya dalam bentuk kalimat demi kalimat. Rangkuman dari temuan-temuan itu disintesis dalam bentuk kalimat. Jadi seperti tell story. Jadi hasil Anda tidak dalam bentuk analisa studi dan segala macam, tapi lebih tell story. Tetap menggunakan tabel untuk mentabulasi informasi yang diambil dari studi. Jadi ya sudah, contohnya sudah ada. Tabel harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan kesamaan atau perbedaan hasil studi. Seperti pada contoh tadi, kelihatan bedanya. Oh, ada yang jenis penelitiannya cross-seksional, ada yang hanya kualitatif. Contohnya seperti ini. Contohnya jenis cross-seksional, kualitatif, case control, ini harus kelihatan jelas dalam tabel ini bedanya. Berapa pasiennya juga di sini kelihatan bedanya. Di mana lokasinya juga kelihatan bedanya. Dan temuan apa yang perlu ditabulasikan, tapi nanti dibahas lebih dalam di pembahasan dalam bentuk narasi, dalam bentuk teks. Kalau yang sintesisnya secara kuantitatif, meta-analisis ini mengumpulkan hasil dari berbagai studi, tapi nanti dilakukan secara kuantitatif analisa data. Jadi sangat banyak dibutuhkan data mungkin dalam jumlah yang sangat besar, dan ini untuk Anda, saya pesimis akan bisa dilakukan metadata analisis, sehingga kalau saran saya lebih ke naratif saja. Kalau memang Anda belum punya data sama sekali. Tahapan berikutnya adalah reporting. Jadi ini seperti skripsi biasa. Jadi ikuti panduan penyusunan skripsi dan dokumen yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kemudian kalau pesan saya, karena Anda akan menggunakan banyak literatur yang di naskah skripsi Anda, gunakan reference manager seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote untuk mengelola literatur. Karena tidak meminimal kesalahan dan lebih praktis. Kemudian gunakan juga fitur-fitur yang sudah disediakan oleh MS Word, fitur style, fitur navigation panel, dan segala macam heading, ya, untuk menyusun seluruh naskah skripsi. Jadi mulai dari pendahulu, mulai dari judul, halaman judul sampai selesai lampiran nanti dalam satu file. Itu akan memudahkan Anda saat Anda bergerak dari satu bab ke bab yang lain, dan juga sangat memudahkan pembimbing, juga penguji, untuk mengoleksi naskah dalam bentuk soft file. Nah, berikutnya kita lakukan troubleshooting, ya. Saya mencoba mengambil beberapa contoh skripsi yang kita bisa gunakan, lakukan modifikasi dengan systematic review. Jadi salah satu judul, saya mohon maaf kepada mungkin ada pembimbingnya di sini, saya tidak bermaksud intervensi, tapi ini hanya sekedar untuk simulasi. Kalau memang tidak sesuai, mohon diabaikan. Misalnya ini, uji aktivitas sediaan sampo anti ketombe, ekstrak etanol, daun mengkudu terhadap jamur. Kalau data eksperimentalnya belum ada data aktivitas, modifikasi yang mungkin bisa dilakukan banyak, karena kalau kita googling di Google Scholar, gitu ya, dengan kata kunci yang mengambil dari judul, maka dapatnya nggak banyak, gitu ya. Ini saja buah, kemudian
sudah dalam bentuk kombinasi. Juga tidak dalam bentuk untuk sediaan sambung. Saya belum baca detail jurnalnya. Ini juga tidak dalam bentuk sediaan. Jadi mungkin bisa dimodifikasi, sedikit dirubah, ya. Bentuk sediaan tidak dibatasi sampel saja, tapi bentuk sediaan vertikal atau pengujiannya tidak terbatas pada kandidat aplikans, tapi juga pada mikroorganisme lain penyebab ketombe. Atau formulanya tidak dibatasi hanya ekstrak etanol daun, tapi mungkin ekstrak yang lain atau tidak harus daun, bisa juga bagian tanaman yang lain, buah misalnya ketemunya buah terus, udah buah saja. Tidak dibatasi, itu nanti bisa dimasukkan dalam tabel ekstraksi data, kelihatan bedanya. Oh, ini pakai ekstrak daun, ini pakai ekstrak. Ini kalau kata kuncinya diganti topical formulation, ya kayak aplikans, maka akan lebih banyak dapat hasil studi, gitu ya. Ini bahkan beberapa, sebagian besar malah paten. Gitu ya. Ini saya ambil salah satu contoh yang muncul, ini paten, gitu ya. Paten di Amerika, of patent. Judulnya metode dan formulasi untuk menyembuhkan kandidiasis menggunakan Moringa sifoliate. Total ada 20 formula. Formulanya juga jelas berapa persen, tapi ini tidak harus dipakai semua. Anda sesuaikan dengan kebutuhan, karena kalau kita lihat masih banyak hasil-hasil penelitian yang lain. Kemudian juga ada data aktivitas dan segala macam. Kemudian ada uji aktivitas sediaan serum, jamur kancing, dan metode spektroskopi. Juga kalau kita masukkan kata kunci di Google Scholar seperti itu, maka hanya ada 2 artikel dan itu pun artikel yang sama. Sedangkan kalau kita modifikasinya bisa apa saja alternatifnya. Mungkin tidak dibatasi pada sediaan serum, tapi kita gunakan cosmeceutical misalnya. Atau tidak dibatasi tabir surya juga, tapi juga aktivitas lain yang terkait kosmetik, anti-aging dan segala. Atau tetap sun protection, tetapi spesiesnya tidak dibatasi jamur kancing, tapi juga jamur yang lain. Nah, ini kalau diganti kata kuncinya topical formulation, Agaricus bisporus, sun protection, maka ternyata lebih banyak hasil-hasil pengujiannya, ada enkapsulasi, ekstrak masuk, cosmeceutical dan segala macam. Ini datanya, kemudian ada lagi sama cosmeceutical berbasis mushroom, dia gunakan beberapa jenis mushroom untuk aktivitas yang juga bermacam-macam. Kemudian ini contoh yang bidang farmakologi, farmasi sosial ya. Farmakoekonomi, ada analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik, ceftriaxone, kombinasi ya, ceftriaxone, levofloxacin, dan meropenem, levofloxacin pada pasien sepsis. Ini kalau cari Google nggak mungkin ada. Jadi di Google Scholar nggak mungkin ada. Hanya ada dengan kata kunci tadi analisis biaya, bla bla bla, hanya ada 2, itu pun bukan analisis cost efektivitas. Jadi kita coba modifikasi, apa saja modifikasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetap fokus di cost effective analysis, tetapi tidak dibatasi pada antibiotik yang tadi, yang kombinasi itu. Tetapi lebih luas, mungkin sifolasporin. Gitu ya. Kalau mau tetap fokus di cost effective analysis, tentu tidak dibatasi pada pasien sepsis, karena datanya tidak cukup banyak, tapi diperluas infeksi saluran nafas. Atau jika tetap akan fokus pada sepsis, tidak dibatasi pada cost effective analysis, tapi lebih diperluas, lebih luas ke pola penggunaan antibiotik. Misalnya, ini datanya pasti akan jauh lebih banyak. Misalnya ini cost effective analysis sifolosporin, ada beberapa, ini di bawah masih banyak hasilnya ya. Kemudian bisa nanti dilakukan screening. Ini kalau dibatas sepsis ya, jadi tidak antibiotik tertentu tapi tetap fokus di sepsis juga cukup banyak. Adalah data Anda bisa dapatkan setelah kriteria inklusi eksklusi dilakukan,
bisa dapat 3 atau 4 bisa. Kemudian ini kalau cefalosporin yang digunakan di pasien sepsis tapi tidak fokus di cost effective analysis, mungkin lebih ke pola penggunaan antibiotik. Ini juga cukup banyak datanya. Sementara sekian dulu dari saya. Kita nanti bisa lanjutkan diskusi di sesi diskusi. Silakan waktu saya kembalikan ke moderator. Jika ada kurang dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Semoga paparan saya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.